Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai konsep penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kami akan menjelaskan mengenai pengertian, konsep, prinsip-prinsip, manfaat, serta contoh yang ada di Indonesia. Penegakan hukum. Penegakan hukum berkeadilan merupakan kewajiban yang harus ditegakkan bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, hukum berkeadilan dibutuhkan lembaga yang diisi oleh orang-orang berintegritas, berkomitmen, dan berdedikasi, sehingga menghasilkan lembaga independen sejati. Nah, untuk itu dalam penegakan hukum berkeadilan diperlukan usaha dan sinergi yang maksimal antar lembaga serta aktor-aktor yang ada di dalamnya. Nah, persoalan penegakan hukum di Indonesia tak kunjung usai sebab kurangnya integritas, komitmen, serta dedikasi dari aktor penegak hukum di Indonesia. Bagaimana sistem hukum di suatu negara berjalan akan sangat mempengaruhi dan menentukan bagaimana jalannya sistem pemerintahan di negara tersebut. Dalam hal ini, hukum merupakan nilai penting yang akan mempresentasikan baik buruknya suatu pemerintahan dan oleh sebab itu, perlu kita cermati lebih lanjut terkait permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya negara Indonesia berpedoman kepada Pancasila sebagai falsafah atau way of life. Artinya, Indonesia itu berpedoman kepada nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Salah satu di antaranya yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya, ketidakadilan kerap terjadi di negara ini, utamanya berkenaan dengan konteks hukum. Konsep penegakan hukum mencakup semua lembaga dan individu yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum bisa mencakup polisi, jaksa, hakim, dan badan penegak hukum lainnya yang bekerja sesuai dengan hukum dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep penegakan hukum merujuk pada sistem dan lembaga yang bertanggung jawab untuk penegakan dan menjalankan hukum dalam suatu masyarakat. Penegak hukum memiliki peran penting yang dalam menjaga keadilan, keamanan, dan stabilitas dalam masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Kesetaraan. Nah, yang dimaksud kesetaraan yaitu semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. 2. Non-diskriminasi. Di dalam non-diskriminasi, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status lainnya. 3. Proporsionalitas. Proporsionalitas yaitu hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat keparahan kejahatan. Terus yang keempat ada restitusi. Restitusi yaitu korban kejahatan harus diberi kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi. Yang kelima ada rehabilitas. Nah, yang dimaksud rehabilitas yaitu pelanggaran hukum harus diberi kesempatan untuk direhabilitasi dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Upaya untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Reformasi hukum. Hukum harus direformasikan untuk memastikan bahwa mereka adil dan tidak diskriminatif. 2. Penguatan akuntabilitas, yaitu penegak hukum harus dibuat lebih akuntabel atas tindakan mereka. 3. Meningkatkan transparansi, yaitu proses hukum harus dibuat lebih terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat. 4. Meningkatkan partisipasi. Jadi maksudkan meningkatkan partisipasi yaitu masyarakat harus dilibatkan lebih banyak dalam proses penegakan hukum. Dan terakhir, pendidikan hukum, yaitu masyarakat harus dididik dengan hak-hak mereka dan bagaimana cara mengakses keadilan. Nah, jadi gini, meningkatkan hukum yang berkeadilan itu biasanya dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum. Jadi maksudnya itu begini, ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil, mereka akan lebih mempercayai pada hukum dan lebih patuh terhadap hukum. Jadi maksudnya itu begini, hukum harus memperkuat konsultasi pada masyarakat dan
sebaliknya tuh begitu, masyarakat harus lebih mempercayai hukum yang ada. Habis itu yang kedua adalah mencegah kejahatan. Jadi maksudnya itu menegakkan hukum yang berkeadilan dapat membantu mencegah kejahatan dengan menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat. Itu begini, pemerintah harus lebih memperkuat keamanan di seluruh rakyat Indonesia agar terciptanya rasa aman, damai, dan tentram. Itu yang ketiga adalah mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi maksudnya itu begini, menegakkan hukum yang keadilan dapat membantu menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi. Habis itu yang terakhir ada memperkuat demokrasi. Jadi maksudnya itu menegakkan hukum yang keadilan merupakan pilar penting dari demokrasi yang kuat. Maksudnya itu begini, kita sebagai warga Indonesia harus lebih kuat memperkuat demokrasi negara sendiri agar tidak terjadinya kejahatan dari negara lain atau sebaliknya. Contoh penegakan hukum. Yang pertama, kepolisian. Di mana kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, mencegah kejahatan, dan menangkap pelaku kejahatan. Yang kedua, jaksa. Di mana seorang jaksa bertugas menuntut pelaku kejahatan di pengadilan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, hakim. Di mana hakim memutuskan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti dan hukum yang berlaku. Yang keempat, petugas penjara. Di mana bertanggung jawab atas pemasyarakatan pelaku kejahatan yang telah dihukum. Yang kelima, Badan Narkotika Nasional atau BNN. BNN bertugas menegakkan hukum dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan badan penegak lainnya seperti Bea Cukai dan Satpol PP. Contoh kasus penegakan hukum di masyarakat. Pencurian sepeda motor yang terjadi pada tanggal 20 April 2024 di Jalan Anggrek, Kota Langsa, Aceh. Kronologi singkat kasusnya, pelaku Anto telah mencuri sepeda motor milik Bapak Budi pada saat Bapak Budi memarkirnya di depan rumah. Aksi kejadian tersebut terekam oleh kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian tersebut. Bapak Budi telah melaporkan aksi tersebut kepada pihak kepolisian. Proses penegakan hukumnya, Bapak Budi membuat laporan di kepolisian dan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh, polisi menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Anton. Anton ditangkap di tempat persembunyiannya. Anton diinterogasi oleh penyidik dan mengakui perbuatannya. Saat ini Anton telah ditahan di Polres Langsa dan akan diproses hukum lebih lanjut. Pada kasus ini kita bisa melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih berjalan. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, pihak kepolisian telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pencurian. Nah, ini adalah penjelasan yang dipaparkan oleh kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.